Kemudian pria bertopeng yang menggunakan sabit mengacungkan sabitnya. Ia mau menyerang Grey. Grey malah bertindak nekat. Ia cuma tidak mau si sabit menyerang Ray yang sedang melawan pedang api. Bahaya kalau Ray dikepung, lebih baik dirinya saja yang terluka. Akan tetapi tiba-tiba si topeng sabit kehilangan kesadarannya. Ia malah langsung pindah alam karena diserang sesuatu yang tajam. Gile, siapa yang menyerangnya? Ternyata itu Noir. Ia menggigit pedang dan menyerang topeng sabit dengan pedang yang ia gigit. Mantap, keren banget serangannya. Si sabit langsung kalah. Ia sudah dijemput malaikat pencabut nyawa. Pria bertopeng pedang api malah panik. Ia kehilangan semua anak buahnya. Waduh, gaswat. Kenapa bocah-bocah ini seperti monster yang susah dikalahkan? Ini tidak bisa dibiarkan. Karena lengah, Ray langsung melempar pedangnya ke arah pria bertopeng. Pedang itu meluncur tajam. Akan tetapi, pedangnya berhasil dihindari sama pria bertopeng. Refleksnya bisa menyelamatkan dirinya, tapi ternyata salah. Serangan sebenarnya adalah hantaman api yang diluncurkan sama Ray. Battlefish Fire langsung meluncur ke arah pria bertopeng, dan itu langsung mengenai wajahnya. Topengnya pun hancur, dan ketika lihat wajahnya, Ray kaget. Ia kaget karena pria bertopeng yang dia lawan adalah kesatria yang ia kenal. Grey juga mengenali pria tersebut, dan ini dia pria bertopeng yang menyerang mereka berdua, yaitu Lancy, seorang kesatria senior yang menjadi pengawas sekaligus guru bagi murid yang ada di klub Sword Master. Buset, apa yang ia perbuat? Kenapa ia mau mengambil nyawa Ray dan teman-temannya? Apa yang sebenarnya ia lakukan? Karena sudah ketahuan, Lancy pun melepas topeng yang masih ia kenakan. Identitasnya sudah diketahui, tidak ada lagi alasan untuk menutup identitas. Grey marah. Ia tidak menyangka guru yang mengajarinya aura tubuh dalam menggunakan pedang malahan adalah seorang penyerang yang mau mengambil nyawanya. Ini keterlaluan. Kau adalah senior kami, kau bahkan sudah aku anggap sebagai guru aku sendiri. Tapi kenapa kau melakukan ini, Guru Lancy? Apa sebenarnya yang kau rencanakan? Teriak Grey marah. Tanpa menjawab apapun, Lancy meluncur dengan pedang apinya. Ia mau menghunuskan pedang apinya tanpa pandang bulu. Ray panik, ia menyuruh Grey untuk menghindari serangan itu. Jangan terbawa emosi, cepat menghindar. Tapi ternyata Grey diselamatkan oleh Noir. Noir mendorong Grey supaya tidak terkena serangan Lancy. Tapi yang terkena serangan malah Noir. Noir langsung menghilang karena ia adalah hewan panggilan. Jadinya ia kembali ke penyimpanan Ray. Tapi Ray merasa khawatir, soalnya Grey terpantul jauh. Ia khawatir Grey tidak baik-baik saja. Kau terlalu mengkhawatirkan temanmu. Khawatirkan dirimu sendiri, bocah rambut merah terkutuk, ucap Lancy yang berlari dengan pedang apinya. Ray marah besar. Ia tidak menyangka bakal melawan seniornya yang tidak ia sangka-sangka. Ia tidak bisa membiarkan hal tersebut. Ray Talon, kau harus pindah alam sekarang juga. Dunia ini tidak membutuhkan makhluk hidup sepertimu. Kau tidak berguna. Kau hanyalah serangga yang terkutuk. Kau harus musnah, Ray Talon, ucap Lancy yang ia menghunuskan pedangnya kepada si Ray. Ray ternyata tidak beranjak. Ia malah menerima serangan pedang api dari Lancy. Tidak hanya diterima, tapi ia juga mengaktifkan skill absorption elementer. Ray langsung menyerap elemen api yang ada pada pedang api itu, dan ia berhasil. Ray berhasil menyerap elemen api dalam jumlah banyak. Waduh, dah mantap banget. Kau bodoh sekali, api yang kau pegang akan mengalir ke tubuhmu, dan kau akan menjadi abu gosok. Harusnya kau dari tadi menerima ini. Terima saja api ini, bocah rambut merah terkutuk, ucap Lancy sambil tersenyum. Wah, kau yang akan menjadi abu gosok, Lancy. Kau lihat saja apa yang akan terjadi. Api terus menyebar ke tubuh Ray, dan api dari pedangnya Lancy mulai mengecil. Semuanya diserap oleh tubuh Ray. Lancy jadi bingung, kenapa apinya jadi mengecil seperti ini? Apa maksudnya ini? Aneh sekali. Hei, apa yang kau lakukan kepada pedangku? Kenapa aliran kiku malah mengalir ke tubuhmu? Apa yang sudah kau lakukan, bocah terkutuk? Lah.
Katanya mau menjadikanku abu gosok, malah kau menahan auramu, keluarkan semua auramu senior payah. Waduh, diomongin payah. Lenci marah, ia langsung menendang-nendang Ray. Ia tidak bisa melepaskan pedangnya dari genggaman Ray, jadinya ia menendang-nendang. Sampai akhirnya Ray terlempar ke belakang. Ia terlempar cukup jauh karena tendangan dari Lenci. Ray terdiam. Ia sudah merasa cukup dengan elemen api yang ia serap. Dan ternyata ia menggabungkan elemen apinya dengan ki aura yang ia keluarkan. Dan muncullah Ray mode Fire Demon. Api keluar dari tubuhnya. Api yang gede banget, bos, gile bener. Itu api aura tubuh yang keluar karena penggabungan elemen api yang tadi diserap sama Ray. Gile, keren banget. Kekuatan Ray melonjak drastis. Lenci yang melihat itu jadi paham kenapa rambut merah itu adalah makhluk terkutuk. Soalnya mereka itu demon. Ia jadi semakin benci dengan Ray si rambut merah. Lenci pun meluncur tajam. Ia akan menghunuskan pedang api miliknya. Ray cuman diam. Ia sudah menunggu kalau Lenci marah dan menyerangnya dengan amarah. Dan tiba-tiba, sleng! Walah, pedangnya langsung lepas. Gak hanya pedangnya sih, Anda bisa melihat sendiri apa itu yang lepas. Lenci yang terkena serangan itu jadi panik. Kenapa dirinya bisa terkena serangan fatal? Dan lagi, Lenci tidak melihat serangan Ray. Serangannya cepet banget, bos. Tidak terlihat sama sekali sama Lenci. Waduh, bener-bener dah serangnya cepet banget. Lenci kesakitan. Ia teriak kesakitan karena kehilangan lengan kanannya. Ini di luar prediksinya. Tapi tidak hanya itu, Lenci langsung digenggam mukanya sama tangan Ray. Lenci langsung panik. Ia keringat dingin. Senior, aku selalu menghormatimu sebagai senior. Bahkan, Gray sudah menganggapmu sebagai gurunya. Tapi, kau malah berbuat seperti ini. Kau menjadikan kami musuh. Kau salah, senior. Kau salah melawan musuh yang salah. Dan sekarang, kau harus menerima konsekuensi atas perbuatanmu itu, senior. Ucap Ray tanpa ampun, dan akhirnya Ray mengalirkan aliran panas ke tubuh Lenci. Lenci kesakitan, ia langsung berteriak kesakitan. Ray yang melihat itu tidak bergeming. Ini adalah hukuman bagi manusia yang dengan beraninya menyerang titisan Raja Naga. Kau harus menjadi abu, senior. Dan inilah yang terjadi setelah Ray mengeluarkan aliran panasnya. Lenci langsung jadi abu gosok. Ray langsung kehilangan kekuatannya. Ia sepertinya kecapean karena telah mengeluarkan semua kekuatannya. Dan Lenci, ia sudah jadi Lego. Tubuhnya sudah terlepas-lepas. Ray pun melihat ke arah Gray. Ia mau memastikan keadaan Gray yang baik-baik saja. Tapi yang ia lihat malah Tuanka. Lagi-lagi Tuanka datang menolongnya. Setelah melihat semua telah aman, Ray pun ambruk. Ia kehilangan kesadarannya. Ray sudah tidak kuat lagi dengan tubuhnya. Ray kecapean. Tubuhnya terlalu banyak mengeluarkan ki tubuh. Ray pun butuh istirahat. Dan Shin pun berpindah kembali ke akademi. Dan sekarang Ray kembali ke rumah sakit. Ia kembali dirawat di rumah sakit akademi. Dan yang menemani Ray adalah Sylvia. Ia sepertinya khawatir dengan Ray. Jadinya ia menunggu Ray di rumah sakit. Sylvia ternyata tidak tidur. Ia memperhatikan Ray. Dan Sylvia senang ketika Ray membuka matanya. Ia sudah sadar dari pingsannya. Aku senang kau sudah bangun, Ray. Semua teman-teman merasa khawatir dengan keadaanmu. Kami semua berjaga bergantian untuk menunggumu bangun. Buset, sampai bergantian. Emangnya saya tidur berapa lama? Kau pingsan sekitar 3 hari, Ray. Waduh, lama banget. Kemudian Sylvia meninggalkan Ray sebentar. Ia mau memanggil Tuan K. Ia disuruh segera memanggil Tuan K. Jika Ray bangun, jadinya ia langsung OTW ke Tuan K. Dan ini dia Tuan K. Ia sudah sampai di kamar rawat inapnya Ray. Tapi ada yang aneh, semua teman-teman Ray ada di sini. Dan juga ada beberapa anak rambut merah. Walah, kenapa mereka semua berkumpul di sini? Tuan K langsung mengaktifkan magicnya, yaitu ruang kedap suara. Itu skill yang menghilangkan suara dari ruangan yang ia tandai. Skill ini digunakan supaya tidak ada yang menguping. Karena bingung, Ray langsung bertanya, kenapa semua berkumpul di sini? Apa ada yang salah?
Apa ada masalah serius? Sampai-sampai semua rambut merah ada di sini. Dan bener ternyata memang semua rambut merah ada di sini. Ya nggak semuanya sih, beberapa doang. Gray juga bertanya-tanya, kenapa mereka juga dilibatkan? Sebenarnya ada masalah apa? Apa yang ingin disampaikan oleh guru mereka, yaitu Tuan K. Tuan K pun mulai menjelaskan kalau semua rambut merah telah diserang oleh seseorang dan mereka semua selamat, tapi banyak dari mereka sekarang diisolasi soalnya mereka dalam keadaan berbahaya. Termasuk dirimu, Ray. Kau adalah salah satu anak berambut merah yang diserang kemarin dan kau satu-satunya yang mengalami luka yang cukup parah. Apa lawanmu, seorang kesatria expert? Tidak hanya Swordmaster Expert Sensei, tapi dia adalah Lensi, sang master pedang yang menjadi guru di akademi. Aku sampai shock melihat dirinya menyerangku dengan kekuatan penuh. Kalau tidak ada Gray yang bisa bekerja sama denganku, mungkin aku sudah pindah alam, Sensei. Wih, ternyata malah si Lensi, teriak Mong kaget. Para bocah rambut merah juga panik. Mereka tidak ada yang menyangka kalau penyerangannya mengincar nyawa Ray adalah senior yang menjadi instruktur. Ini sudah keterlaluan. Sebagai bangsawan, Sylvia malah tambah bingung. Ia mengira kalau yang menyerang Ray adalah Guild Kegelapan. Malahan yang menyerangnya adalah instruktur sendiri. Waduh, udah tidak aman lagi ini berada di akademi. Kemudian Tuan K menjelaskan kalau semua penyerang yang melakukan serangan kepada para anak rambut merah adalah Pureblood Knight. Mereka organisasi yang berbeda dengan Guild Kegelapan. Soalnya Pureblood Knight adalah keturunan yang membangun kerajaan. Mereka adalah bangsawan yang membuat kelompok rahasia bernama Pureblood Knight. Dan salah satu ketua dari mereka adalah tetua yang ada di akademi. Waduh dah. Mulai sekarang, kalian harus hati-hati karena musuh kalian berada di akademi, yaitu Guild Pureblood Knight.